Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Fardan dari kelas 11 TKJ 3 Industri SMKN 1 Jatiluhur. Oke, kali ini kita akan membahas cara membuat atau mengkonfigurasikan tentang SuperLab 1. Yaitu di sini ada topik. Yang pertama ada VLAN dan trunking, yang kedua ada Portpace, yang ketiga ada router on stick, yang keempat ada switch virtual interface atau dibaca dengan SPI, yang kelima ada DHCP server, yang keenam ada routing OSPF, yang keenam ada access list, yang ketujuh ada DNS server, yang ketiga ada web server. Nah, lanjut kita ke pembahasan yang pertama, yaitu part 1 basic configuration. Oke, di sini ada pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Yang kedua, konfigurasi enable secrets pada setiap router dan switch dengan password SID, yaitu dibaca SID. Oke, langsung saja kita masuk ke router. Langsung saja kita masuk ke switch 4. Langsung saja kita ketik enable, lalu kita masukkan John FT, lalu kita masukkan hostname-nya. Hostname ada switch 4. Oke, langsung saja kita masukkan enable secret SID. Oke, langsung saja kita egg, lalu kita egg lagi, lalu kita masukkan enable secrets. Oke, langsung jika sudah seperti ini, langsung saja kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah seperti ini berarti berhasil. Lanjut kita ke MLS 2 multi layer switch 2. Lalu saja kita enter, lalu kita masukkan enable, lalu kita masukkan John FT, lalu kita masukkan host name-nya. Nah, kita singkat saja menggunakan host, lalu kita MLS 2. Nah, lalu kita masukkan enable secret SID. Oke, sudah. Lanjut kita ke sebelahnya. Lalu kita enter, lalu kita masukkan enable, lalu kita ketik FT, lalu kita masukkan hostname-nya, host RTR2. Oke, langsung kita masukkan enable secret SID. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke MLS 1, lalu kita ketik enable, terus kita ketik contact, lalu kita masukkan hostname-nya, host MLS 1. Oke, lalu kita masukkan enable secret SID. Oke, sudah. Lanjut kita ke sebelahnya lagi. Lalu kita enter, kita masukkan enable, lalu kita ketik contact, lalu kita masukkan hostname-nya, host switch 1. Lalu kita masukkan enable secret SID. Oke, sudah. Lanjut kita ke sebelahnya lagi. Kita enter, lalu kita ketik enable, terus contact,
lalu masukkan hostname switch 2. Kita masukkan lagi enable secret SID. Oke, lanjut kita ke sini. Lalu kita masuk dulu CLI, lalu kita enter, kita ketik enable, lalu ketik kontak, terus kita masukkan lagi hostname nya RTR1, lalu kita ketik enable secret SID. Oke, sudah. Lalu kita masuk lagi ke sebelahnya, terus kita masuk ke menu CLI, lalu kita ketik lagi enable, terus kita ketik lagi kontak, lalu masukkan hostname host RTR3, lalu kita ketik enable secret SID. Oke, terakhir kita masuk ke yang ini. Bentar. Kita enter, lalu kita masukkan enable, lalu kita ketik kontak, terus kita masukkan lagi hostname nya hostname SW3, lalu kita masukkan enable secret SID. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu part 2. Ada konfigurasi VLAN dan trunking di MLS 2 dan switch 4. Yang pertama, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Yang kedua, konfigurasi port path pada semua interface yang terhubung ke PC. Yang ketiga, konfigurasi SPI dan DHCP server pada MLS 2 untuk semua VLAN. Set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Yang keempat, di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN MLS 2 akan menggunakan alamat IP pertama di setiap VLAN. Yang kelima, lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, ini adalah IP addressnya. Ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Lalu kita fokusnya yang dua ini. Oke, kita masuk ke switch 4. Lalu kita masukkan kontak. Nah, lalu kita buat VLAN 10. Oke, sudah. Lalu kita masukkan name VLAN 10. Oke, sudah. Lalu kita buat lagi VLAN 20. VLAN 20. Oke, terus kita ketik name-nya. Name VLAN 20. Oke, sudah. Lalu kita buat VLAN 30. Bentar. VLAN 30. Lalu kita ketik lagi name VLAN 30. Oke, sudah. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kita akan memasukkan interface-nya dari VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, langsung saja kita ketik Oke, lalu kita ketik int. Bentar.
4 INT bentar dan INT RAFA 0 kita lihat dulu di sini berapa. 2 3 4 5 6 7. Oke, sudah. Lalu kita akan masukkan, berarti ini pilihan 10 EPA 02 sampai 3. Oke, lalu kita masukkan SW MA, lalu kita SW A pilihan 10. Oke, langsung saja kita masukkan SPA. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan buat interface pilihan 20 INTRA 0 tadi 2 sampai 3, berarti sekarang 4 sampai 5. 4 sampai 5. Oke, lalu kita masukkan SW MA SW A pilihan 20. Lalu kita masukkan SPA PO. Nah, berarti sekarang pilihan 30 FA 0 slash tadi 4 sampai 5, berarti sekarang 6 sampai 7. 6 sampai 7. Oke. Lalu kita ketik SW MA, terus kita SW A pilihan 30. Lalu kita ketikkan lagi SPA PO. Nah, oke, jika sudah seperti ini, lalu kita lanjut buat lagi yang di sebelahnya, yang di MLS 2 multi layer switch 2. Oke, lalu kita masukkan X. Nah, lalu kita masukkan pilihan 10. Nah. Oh, bentar, ada sedikit kegagalan. Kita masukkan kontak. Lalu kita masukkan pilihan 10. Pilihan 10. Oke, lanjut kita name pilihan 10. Oke, lanjut kita pilihan 20. Lanjut kita name pilihan 20. Oke, lanjut pilihan 30. Lanjut kasih name pilihan 30. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat lagi INT ringnya yang kayak di switch 4. Nah, yang ini INT RAFA kita buat di multi layer switch 2. INT RAFA 0 bentar, di sininya berapa? Dari 2 3, berarti 2 sampai 3. Oke, sudah. Lalu kita masukkan SW mode akses. Oke, lanjut kita SW A pilihan 10. Oke, lanjut kita SPA PO. Nah, lanjut kita buat lagi yang pilihan 30.
Nah, karena di sini tidak ada kabel yang menyambung ke pilan 20, maka kita buat di multilayer switch 2 ini dari pilan 10 terus langsung ke 30. Berarti kita buat pilan 30. NTRA FA 0 tadi 2 sampai 3, sekarang berarti 4 sampai 5. Oke, sudah. Lalu kita masukkan SW mode akses. Lalu kita ketik lagi SW pilan 30. Oke, jika sudah seperti ini, lanjut kita kembali ke switch 4. Nah, kita ketik INT FA 0/1, lalu switch mode drum. Oke, lanjut switch al pilan 10 sampai 30. Oke, lanjut kita ke multilayer switch 2. Oke, kita buat sudah, berarti langsung kita masukkan INT FA 0/1, langsung SWT and capsulation dot 1Q. Oke, langsung SW mode drum. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita akan memasukkan IP-nya. Kita exit dulu, lalu kita masukkan, kita akan ini INT pilan 10. Oke, lanjut kita isi IP-nya. ADD 192.168.10.1. Lanjut kita masukkan subnet 255.255.0. Oke, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita akan membuat lagi pilan 20. INT pilan 20. Oke, lanjut kita akan memasukkan IP. Nah, berarti yang ininya 20. Oke, kita enter. Lanjut kita isi pilan 30. INT pilan 30. Oke, lanjut kita akan mengisi IP. Kita ganti saja yang ini menjadi 30. Oke, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita akan mengkonfigurasikan DHCP pada server multilayer switch 2. Oke, pertama-tama kita exit dulu.
Lalu kita masukkan IP DHCP excluded address. Lalu kita masukkan IP 192.168.10.1. Nah, oke. Lalu kita pencet enter. Lalu kita bikin lagi. Kita ganti nomor ini. Kita 20 enter. Lalu yang 30. Nah, jika sudah seperti ini, lalu saya akan mencobanya mendhcp-kan dari PC VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Oke, yang pertama VLAN 10 dulu. Kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke IP, lalu kita masuk ke DHCP. Nah, sukses. Di sini ada bacaan successful, berarti sukses. Oke, kita akan mencobanya di VLAN 20. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP, lalu kita DHCP-kan. Nah, sukses. Oke, kita coba di VLAN 30. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP, lalu kita DHCP-kan. Jika sudah semua, berarti sudah sukses. Lalu kita akan cek result dari MLS 2. Kita cek yang MLS 2. Bentar. Nah, ini sudah betul ya, sudah masuk IP-nya. Oke. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu part 3. Ada configure plan dan trunking pada MLS 1, suite 1 dan suite 2. Yang pertama, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Yang kedua, konfigurasi portpath pada semua interface yang terhubung ke PC. 3. Konfigurasi SPI dan DHCP server pada MLS 1 untuk semua VLAN. Set DNS server dengan IP 192.168.90.2. 4. Di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN MLS 1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. 5. Lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Oke, kita akan mencobanya. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke switch 1. Kita ketikkan konten. Oh, mohon maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan. Dan lalu kita masukkan dulu passwordnya. ID. Nah, lalu kita masukkan, kita bikin lagi VLAN kayak yang tadi. Ini switch 1 VLAN-nya berapa? VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60 dan VLAN 70. Oke, langsung saja kita
Jadi ini ada pilihan 40, pilihan 50, dan pilihan 60 ya teman-teman. Langsung kita masuk saja. Kita ketikkan pilihan 40. Oke. Name-nya pilihan 40. Oke. Itu pilihan 50. Pilihan 50. Oke, lanjut kita lagi pilihan 60. Name pilihan 60. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, harus mengkonfigurasikan kayak yang di MLS 2 sama dengan yang Suite 4. Oke, kita akan mengkonfigurasikan. Kita naik dulu. INTRAFA 0 ininya ada berapa? Bentar. Ada 26 sampai 8 ya teman-teman. Jadi kita sekarang di 24 SWMA SWC pilihan 40 ya teman-teman. Oke, lanjut PAPO. Nah, lanjut kita buat yang pilihan 40, berarti sekarang bikin yang pilihan 50. INTRAFA 0/ tadi 24, sekarang berarti 56. Maaf, 5 sampai 6 ya teman-teman. Kalau kita lanjut, kita ketik SWMA. Nah, lalu kita masukkan lagi SWAC pilihan 50. Kita ketik lagi SPAPO. Oke, sudah. Lanjut kita ke pilihan 60. INTRAFA 0/ tadi 56, berarti sekarang 7 sampai 8. 7 sampai 8. SWMA SWAC pilihan 60. SPAPO. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, jadi kita akan seperti tadi lagi ya teman-teman, kita akan memakai INTRAFA 0/1 SWAC pilihan, berarti pilihan 40 sampai pilihan 60 ya teman-teman. Kita enter saja. SWAC. Oh bentar, ada sedikit kesalahannya teman-teman. SWAC SWT al pilihan 40 sampai 60 ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, sudah. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke switch 2 ya. Di sini kita buatnya cuman 2
pilihan 60 dan pilihan 70. Oke, kita masuk dulu, kita dulu, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kontak, lalu kita masukkan pilihannya, pilihan 60, name, pilihan 6. Oke, name, maaf, pilihan 70, name, pilihan 70. Oke. Nah, kita seperti tadi lagi ya teman-teman, kalau memasukkan pilihan itu harus memakai interface. Jadi kita akan buat dulu interface-nya. Kita lihat dulu di sini berapa. Oh, ada 02, 03. Oke, kita akan buat lagi RA 0/2 sampai 3. Nah, oke. Lalu kita masukkan SMA, lalu kita masukkan C, pilihan 60 berarti ya teman-teman, pilihan 60, lalu kita masukkan SPA.
Oke, jika sudah seperti ini, lanjut kita akan masukkan netnya. Net 192.168 titik 40 titik 40 titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 area kosong. Oke, lanjut kita buat lagi yang bawahnya. Net 192 titik 168 titik 50 titik 50 titik 0 titik 0 titik 0255. Oh, bentar teman, 255 area kosong. Oke, kita lanjut buat lagi. Oke, yang 50 titik. Oke, lanjut lagi yang network yang 60. Oke, bentar ya teman-teman. 60. Oke, lanjut yang 70 yang terakhir. Oke, bentar teman-teman. Kita ketik 70. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke MLS 2. Kita buat lagi kayak tadi. Kita masukkan lagi networknya. 192.168 titik 10 titik 10 titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 area kosong. Oke, kita buat lagi yang network yang 20. Oke, kita hapus saja yang ini. Nah, kita 20. Oke, lanjut kita ke 30. Kita buat lagi network yang 30. Nah, sudah ya teman-teman. Lanjut kita akan ke pembahasan yang berikutnya. Lanjut kita ke pembahasan yang ke-7, yaitu ada konfigurasi DNS dan web server. 1. Konfigurasikan DNS server di server 1. Buat record untuk akademi.sekolahan.id dengan IP 192.168.90.3. Lalu buat CNAME record untuk www.akademi.sekolahan.id to akademi.sekolahan.id. Yang kedua ada konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to akademi.sekolahan.id. Ada konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi.sekolahan.id melalui browser web. Oke, lanjut saja kita ke server 1. Nah, ininya kita on-kan dulu sekolahan ID, lalu IP addressnya yang ini 192.168.90.1. Oke, kita ada di dulu. Nah, lalu kita pindah ke CNAME. Lalu CNAME-nya kita pakai www titik academy titik
Lalu kita hostname-nya kita pakai sekolahan titik ID. Oke, sudah. Nah, lanjut kita ke server 2. Kita masuk ke service, lalu kita masuk ke HTTP. Nah, di sini ada bacaan edit, lalu kita klik saja. Nah, di ininya nama Cisco paket tracernya kita ganti saja ya teman-teman. Cisco kita ganti menjadi Akademi Sekolahan ID ya teman-teman. Oke, lalu kita save saja ya teman-teman. Kita pencet save, kita yes saja. Nah, oke, sudah. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil ya teman-teman kita mempingkan ya. Oke, lanjut kita ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 8, yaitu ada konfigurasi access list. Yang pertama, konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan ID access list 101. 2. Konektivitas, pastikan bahwa VLAN 1 dan VLAN 6 tidak dapat mengakses server. Oke, langsung saja kita masuk ke router 3. Nah, lalu kita ketikkan akses list 101 spasi Denny. Oke, langsung kita masukkan IP 119.10.0.0.0.0. Oke, langsung titik 255. Oke, lanjut kita masukkan 192.168.90.0 spasi 0.0.0.255. Oke, langsung saja kita enter. Oh, ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Kita ulang lagi. Oke, kita pakai titik ya. Lalu kita enter. Oke, lanjut kita ke access list VLAN 90. Oke, bentar. Nah, lalu kita ganti saja ininya ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu, lalu kita ganti 90. Oke, sudah. Nah, lanjut kita masukkan akses list 101 permit IP ANY.
Oke, langsung saja kita enter. Oke, lalu kita masukkan, kita ketik X saja. Nah, lalu kita masukkan int. Oh maaf teman-teman, kita sekarang masuk dulu ya. Kita masuk dulu ke enable. Oh sudah, berarti langsung kita kontak. Lalu kita masukkan int gig0/1.90. Oke, langsung saja kita ketik IP akses grup 101 out. Oke. Nah, jika sudah semua berarti sudah berhasil ya teman-teman. Oke, ini sudah hijau semua, berarti sudah berhasil. Oke, sekian video presentasi SuperLab 1 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.